Dan pemirsa, untuk berbincang terkait kasus COVID-19 di Papua, kami sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Papua, Pak Clementinal. Selamat siang, Pak Wagub. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Wagub. Ya, Pak Wagub, selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, baik. Pak, bagaimana update data kasus COVID-19 di Papua sejauh ini, Pak? Ya, sejauh ini sampai hari ini kita mencapai 308 yang positif. Nah, ini dalam 3 minggu terakhir kenaikannya cukup signifikan. Kenaikan ini kita lihat dari dua sisi. Dalam arti yang positif adalah ini karena kami dari Satgas COVID-19 baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota secara masif melakukan rapid test, pengetesan ke semua, sehingga dengan demikian angka yang naik secara signifikan ini itu merupakan suatu hal yang harus kita tangani bersama, supaya dengan demikian kita ingin bulan Juni ini kita pun sudah bisa harapkan kurva COVID di Papua menurun seperti itu. Baik. Pak, apa kendala utama penanganan COVID di sana sejauh ini? Betulkah karena masyarakat yang kurang disiplin menerapkan social dan juga physical distancing, Pak? Memang kendala utama seperti hal itu, tapi secara terus-menerus kita melakukan sosialisasi semua. Kami, baik itu pemerintah provinsi, TNI Polri, Kota Madia, kabupaten-kabupaten, kita dengan mitra kerja kita, gereja, masjid, dan semua masyarakat, tokoh masyarakat, kita ajak bersama-sama mensosialisasikan tentang preventif lebih baik daripada kita mengobati, sehingga secara perlahan tapi pasti hari ini kesadaran masyarakat mulai meningkat, dan tempat-tempat akses yang kita anggap rawan untuk timbulnya COVID dan lain sebagainya kita batasi seperti itu. Adakah upaya penanganan khusus, Pak, yang telah dan juga tengah dilakukan? Misalnya ada ditentukan sebuah sanksi untuk mereka yang melanggar peraturan, atau mungkin ada peraturan-peraturan dan penanganan yang lain yang juga tengah dilakukan oleh Pemprov Papua? Ya, seperti kesepakatan kita bersama yang baru saja kita tandatangani bahwa penanganan COVID ini kita perpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni untuk pencegahannya. Kebijakan yang diambil adalah untuk semua transportasi dari luar Papua kita selektif sekali. Artinya mereka bisa masuk, baik itu kapal laut atau udara, tetapi hanya membawa material, bukan manusia, seperti itu. Atau kita melakukan pembatasan-pembatasan di wilayah-wilayah tertentu yang kami anggap daerah itu cukup signifikan peningkatan daripada COVID-19 ini. Kemudian juga masyarakat dihimbau untuk sampai jam 2 dia harus berhenti semua aktivitas. Baik. Karena kalau kita ikuti secara kesehatan, virus corona ini dia mulai agresif dan meningkat. Aktivitasnya itu di atas jam 2, sehingga masyarakat kita himbau jam 2 selesai semua aktivitas dan mereka bisa pulang ke rumah dan menjaga dirinya masing-masing, seperti itu. Baik, Pak Clementinal, kalau kita lihat geografis di Papua memang tidak mudah untuk ditembus begitu ya. Dari Wamena misalnya ke Jayapura, dari Puncak Jaya ke Wamena, ini kan semuanya menggunakan pesawat-pesawat kecil. Jadi ini hanya untuk komoditas pangan saja, tidak untuk penumpang. Artinya penerbangan untuk penumpang dihentikan semua total begitu, Pak? Ya, penumpang kita berhentikan semua. Karena kita lebih baik preventif daripada kuratif seperti tadi kami sampaikan. Kami mau semua berhenti, mereka tenang, pastikan bahwa Papua semua kita lewati bersama situasi COVID ini dengan baik, baru kita bersama-sama melakukan aktivitas normal seperti biasanya.
Bagaimana kemudian pihak pemerintah memastikan logistik sampai ke pedalaman-pedalaman, ke lokasi-lokasi, ke distrik-distrik yang selama ini hanya bisa dijangkau dengan katakanlah moda transportasi pesawat misalnya? Oh, kalau pesawat-pesawat kecil untuk membawa barang ke tempat-tempat tadi distrik-distrik ataupun jasa seperti para medis dan lain sebagainya tetap kita izinkan, Pak. Mhm. Baik, Jadi Pak, dari hasil pesawat kecil tetap. baik. Baik, dari hasil tracing di Papua sendiri, Pak, adakah klaster-klaster spesifik yang jadi pantauan khusus gugus tugas di Papua saat ini? Ya, kalau kita melihat di sini mulai historinya itu mulai dari klaster Jawa Barat, kemudian kedua dari klaster Goa, dan juga ada klaster dari mereka yang pergi berlibur ke daerah China. 3 klaster ini kita isolasi, kemudian penyebaran untuk lokalnya itu tidak terlalu signifikan. Nah, itu untuk eksternal. Internal ke dalam, kita klaster Jayapura, Timika, dan Timika lebih khusus klaster Freeport. Ini yang menjadi prioritas kita untuk menangani atau untuk bagaimana mengisolasi sehingga dia tidak menyebar ke daerah yang lain. Ada tindakan-tindakan khusus apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga gugus tugas di sana kepada klaster-klaster yang sudah terpantau ini, Pak? Ya, kita berkoordinasi, kita membantu koordinasi tenaga, bahkan juga materi, kemudian juga finansial, kemudian untuk seperti Freeport, dia adalah perusahaan, kita panggil, kita tanya kenapa situasinya bisa seperti itu, dan lain sebagainya. Kami juga tegaskan, karena pemerintah provinsi itu juga menjalankan otonomi khusus. Sehingga kita minta ke Freeport, supaya kalau situasinya tidak bisa terkendali, orang asli Papua yang hari ini bekerja di Freeport, supaya mereka bisa istirahat di rumah tapi dibayar dengan gaji penuh. Hal-hal kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat itu kita jalankan sesuai dengan tugas pokok pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, tapi juga sebagai yang diberi wewenang untuk menjalankan otonomi khusus. Baik, baik. Pak, ini kan Anda targetkan kurvanya menurun di bulan Juni. Sejauh ini ada berapa alat PCR yang telah didatangkan dan kapasitasnya bisa melakukan tes untuk berapa orang? Baik, kalau target menurun kurvanya di bulan Juni itu target nasional, Pak. Kalau kami targetnya, karena kami kalau dari hasil yang ada, diperkirakan di bulan Juni itulah kita akan mencapai puncak. Di Papua ini malah bulan Juli baru mulai akan menurun. Seperti itu. Baik. Nah, untuk itu alat ya. Ya, silakan lanjut, Pak. Ya, untuk itu kita bersama-sama harapan kami kita bisa lebih target dengan ikut secara nasional bulan Juni, itu maksud kami tadi. Makanya kita lakukan sosialisasi, tindakan-tindakan masif untuk bagaimana mencegah semuanya. Untuk itu juga kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang terus-menerus membantu kita berupa peralatan-peralatan. Jadi macam PCR apa tadi di tempat-tempat yang strategis itu sudah kita distribusikan, baik dan juga APD lainnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Clementinal, Wakil Gubernur Papua telah bergabung bersama kami di Metro Siang.